Seorang TKI Indonesia sedang dalam perjalanan pulang kerja ketika ia melihat seorang nenek tua terengah-engah di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia segera menolong dan membawa nenek itu ke rumah sakit. Tapi siapa sangka, nenek yang ia tolong ternyata adalah seorang miliarder. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sang nenek ingin membalas budi dengan cara yang tak biasa. Ia ingin menjodohkan si TKI dengan cucu perempuan satu-satunya. Bagaimana akhir dari kisah ini? Akankah cinta tumbuh di antara dua dunia yang berbeda? Ataukah justru ada rahasia besar yang belum terungkap? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk bantu dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Apalagi kalau kamu baru pertama kali mampir di sini, tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu, kita sekota sama admin. Namanya Agung, seorang pemuda sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula orang berpendidikan tinggi, tapi satu hal yang membuatnya berbeda, hatinya tulus dan ringan tangan dalam menolong siapa saja. 3 tahun sudah Agung merantau ke Taiwan. Ia bekerja sebagai sopir taksi online, mengantar siapapun yang memesan jasanya, dari pagi hingga larut malam. Hasil kerjanya dikirim untuk membiayai sekolah adik-adiknya di kampung, membayar utang orang tua, dan menabung sedikit demi sedikit dengan harapan suatu saat bisa membuka usaha kecil sepulang dari negeri orang. Sore itu, langit mendung baru saja membasahi jalanan kota Taipei. Lalu lintas padat seperti biasa, Agung menghentikan mobilnya sebentar di pinggir jalan untuk membeli air minum. Saat itulah pandangannya tertuju pada seorang nenek tua yang duduk bersandar di tiang lampu jalan. Wajah sang nenek pucat, matanya kosong, dan dadanya naik turun seolah kesulitan bernapas. Banyak orang berjalan kaki di sekitarnya, tapi tak ada satupun yang berhenti. Semuanya sibuk dengan ponsel dan urusan masing-masing, seolah nenek itu tak terlihat. Tanpa ragu, Agung segera menghampiri. Nenek kenapa? Ucapnya pelan, menahan gugup. Si nenek tidak menjawab, tangannya gemetar, bibirnya bergetar, nafasnya makin berat. Melihat kondisi itu, Agung langsung bertindak. Ia buka pintu mobilnya, membantu nenek itu masuk ke kursi penumpang. Ia lalu menginjak pedal gas, melaju menuju rumah sakit terdekat tanpa menunggu ambulans. Selama di perjalanan, Agung berusaha menenangkan si nenek. Ia menyeka keringat di dahi wanita tua itu dengan sapu tangannya. Tak satu pun keluh kesah ia lontarkan, meski ia tahu penumpang sebelumnya sempat membatalkan perjalanan karena ia menunda order. Setibanya di rumah sakit, Agung turun lebih dulu, meminta bantuan petugas dan langsung membawa si nenek ke unit gawat darurat. Ia bahkan membantu mengisi data-data. Meskipun ia tidak tahu siapa nama nenek itu, ia hanya berkata, "Saya tidak tahu siapa beliau, saya hanya menemukannya tergeletak di pinggir jalan." Setelah semuanya beres, Agung duduk di ruang tunggu rumah sakit. Jam kerja sudah habis, perutnya kosong, dan pesan masuk dari pelanggannya tak ia hiraukan, tapi hatinya tenang. Dalam hati kecilnya, ia hanya berkata, "Kalau itu ibuku, aku pasti ingin ada orang lain yang mau menolong seperti ini." Beberapa waktu telah berlalu sejak Agung mengantar nenek tua itu ke rumah sakit. Ia masih duduk di kursi tunggu, menatap lantai kosong dengan pikiran yang entah kemana. Tangannya menggenggam botol air mineral yang sudah tak dingin lagi. Sesekali ia mengintip ke arah ruang gawat darurat, berharap mendapat kabar bahwa si nenek sudah membaik. Tiba-tiba, suasana menjadi sedikit riuh. Beberapa orang berpakaian rapi dan elegan masuk tergesa-gesa ke dalam rumah sakit. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita parubaya yang langsung bertanya dengan cemas kepada perawat, lalu berlari ke arah ruang perawatan begitu tahu kabar si nenek. Agung berdiri perlahan, menyaksikan semua itu dengan bingung. Ia berpikir, apakah itu keluarganya? Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jas berwarna abu gelap, mendekati Agung dengan tatapan serius. "Permisi, apakah Anda yang membawa Nyonya Meilin ke sini?" Tanyanya dalam bahasa Mandarin yang cukup kaku, tapi bisa dipahami. Agung mengangguk pelan. "Iya, saya menemukannya di pinggir jalan. Beliau kesulitan bernapas, jadi saya langsung bawa ke sini." Pria itu tercengang sesaat, lalu wajahnya mulai melunak. Ia memperkenalkan diri sebagai Tuan Han, asisten pribadi dari Nyonya Meilin. Dengan nada penuh hormat, ia berkata, "Terima kasih, kalau bukan karena Anda, mungkin beliau sudah tak tertolong. Anda tahu siapa yang Anda tolong tadi?" Agung menggeleng. "Maaf, saya tidak tahu, tapi saya hanya tidak tega melihat nenek-nenek sendirian dalam keadaan begitu." Tuan Han tersenyum tipis, menahan rasa kagum. "Anda telah menolong seorang wanita yang sangat penting. Beliau adalah Nyonya Meilin.
pendiri dari salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Taiwan. Ia juga dikenal sebagai dermawan yang banyak membantu panti jompo dan anak-anak yatim. Tapi beliau jarang keluar rumah karena kondisi jantungnya. Agung terdiam. Ia tidak menyangka bahwa nenek sederhana yang ia temui tadi adalah seseorang yang begitu berpengaruh dan kaya raya. Tak lama kemudian, seorang perawat memanggil Agung. "Nyonya Meilin ingin bertemu dengan Anda." Agung pun berjalan masuk ke ruang perawatan. Langkahnya pelan, hatinya gugup. Di balik tirai putih itu, tampak seorang wanita tua dengan rambut memutih, berbaring tenang namun dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. "Anak muda, kamu yang menolongku tadi?" "Ya," ucapnya lirih. "Iya, Nek," jawab Agung sambil menunduk sopan. Nyonya Meilin menatap Agung beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Kamu tidak kenal saya, tapi kamu tidak ragu menolong. Di dunia seperti sekarang, itu sangat langka. Banyak orang melewati saya tadi, tapi hanya kamu yang berhenti." Agung tersenyum malu, tangannya menggenggam topi kecil yang biasa ia pakai saat mengemudi. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Nek. Kalau saya di posisi nenek, saya juga ingin ditolong." Nyonya Meilin mengangguk pelan, ia menoleh ke arah Tuan Han dan berkata, "Orang seperti ini, jarang ditemukan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia, di mana dia tinggal, dari mana asalnya, dan bagaimana hidupnya selama di sini." Agung merasa canggung. Ia tak pernah merasa dirinya istimewa, ia hanya sopir taksi online yang tiap hari bekerja dari pagi sampai malam demi keluarga di kampung. Tapi kini, ia berdiri di hadapan seorang miliarder yang ingin tahu tentang hidupnya. Tuan Han mencatat semua informasi dari Agung, namanya lengkap, alamat tinggal, asal desa, bahkan impian kecilnya untuk membuka bengkel motor di kampung setelah masa kontraknya selesai. Sebelum Agung pamit, Nyonya Meilin memegang tangannya dengan lembut dan berkata, "Nak, jangan terlalu cepat pergi, aku ingin membalas kebaikanmu." Dengan cara yang tidak biasa, Agung bingung. Tapi ia hanya mengangguk sopan. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari berganti, Agung kembali menjalani rutinitasnya sebagai sopir taksi online di kota Taipei. Tapi pikirannya belum bisa lepas dari peristiwa beberapa hari lalu. Ia masih tak percaya, seorang nenek yang ia tolong di pinggir jalan ternyata adalah Nyonya Meilin, seorang miliarder sekaligus tokoh dermawan yang sangat dihormati di Taiwan. Agung tak mengharapkan imbalan, ia menolong bukan untuk pujian, apalagi uang, tapi di balik dinding megah rumah Nyonya Meilin, sang nenek justru tak bisa tenang sebelum membalas kebaikan Agung. Baginya, pertolongan yang tulus jauh lebih bernilai daripada emas dan berlian. Suatu sore, Agung menerima panggilan. Suara di ujung sana adalah Tuan Han, asisten pribadi sang nenek. "Mas Agung, Nyonya Meilin ingin mengundang Anda makan malam di kediaman beliau. Harap hadir, karena ini penting." Agung sempat menolak dengan halus. Ia takut menyusahkan, apalagi dirinya merasa bukan siapa-siapa. Tapi karena bujukan yang terus-menerus dan rasa hormat, akhirnya ia setuju. Malam itu, Agung datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih bersih dan celana panjang yang rapi. Ia tiba di sebuah rumah mewah berarsitektur klasik, dijaga oleh 2 petugas keamanan. Di dalam rumah, ia disambut hangat oleh Nyonya Meilin sendiri. Tak ada kesan angkuh. Sang nenek bahkan menggandeng tangan Agung dan mengajaknya duduk di meja makan yang telah disiapkan khusus. Makanan terhidang, suasana hangat, dan pembicaraan ringan mengalir perlahan, sampai akhirnya, Nyonya Meilin membuka pembicaraan yang mengejutkan. "Agung, aku sudah tua, harta ini tak akan aku bawa mati, tapi ada satu hal yang masih menjadi beban pikiranku." Agung menatap nenek itu, bingung namun menyimak. "Aku hanya punya satu cucu perempuan, namanya Elina. Dia anak baik, pintar, tapi keras kepala dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Sampai sekarang, belum ada satupun lelaki yang bisa membuatnya membuka hati. Dan aku khawatir, dia akan sendirian setelah aku tiada." Agung masih diam, ia belum mengerti arah pembicaraan ini. Tiba-tiba, sang nenek menatap Agung dalam-dalam dan berkata pelan, "Aku ingin kamu bertemu dengannya, kenali dia, berbincanglah. Kalau kalian cocok, aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini." Agung terdiam, wajahnya memucat. "Nyonya, maksud saya ini siapa? Saya hanya sopir taksi, saya tidak pantas." Tapi sang nenek mengangkat tangannya, memotong ucapan Agung. "Justru karena kamu tidak mencari keuntungan, aku ingin mengenalkanmu pada cucuku. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang-orang palsu. Aku ingin cucuku mengenal seseorang yang jujur, yang tahu arti keikhlasan." Agung menunduk, ia tak tahu harus berkata apa, hatinya campur aduk, ia bukan penakut,
Tapi ia sadar betul jarak antara dirinya dan dunia Elina sangat jauh, bagaikan bumi dan langit. Namun, Nyonya Meilin tidak memaksa, ia hanya berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepala Agung malam itu. Cinta sejati, kadang tumbuh dari tempat yang paling tidak diduga. Agung pulang malam itu dengan hati tak tenang. Di satu sisi, ia merasa ini terlalu besar untuk dirinya. Tapi di sisi lain, hatinya bertanya, bagaimana jika ini takdir? Apakah aku akan menyesal jika tak mencoba? Dan di tempat berbeda, seorang gadis bernama Elina baru saja menerima pesan dari neneknya. Besok kamu akan bertemu dengan seorang pria yang mungkin akan mengubah hidupmu. Cerita mulai berubah arah. Apakah Elina akan menerima kehadiran Agung? Ataukah jarak antara status sosial dan kenyataan hidup akan menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk mereka lewati? Semua itu akan terjawab di bagian selanjutnya. Keesokan harinya, Agung kembali datang ke rumah besar milik Nyonya Meilin. Kali ini bukan hanya untuk berbincang, tapi untuk bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Seseorang yang selama ini menjadi perhatian utama sang nenek, cucu satu-satunya, Elina. Langkah Agung terasa lebih berat dari biasanya, jantungnya berdetak cepat. Ini bukan penumpang biasa, bukan pula pertemuan biasa. Ia bahkan sempat berdiri cukup lama di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mengetuk perlahan. Pintu terbuka, dari baliknya muncul seorang wanita muda, anggun, dengan raut wajah yang tegas dan tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi rapi. Itulah Elina, seorang peneliti medis, lulusan luar negeri, dan cucu kesayangan Nyonya Meilin. Tatapan Elina langsung tertuju pada Agung. Ia menatap dari atas hingga ke bawah, seolah sedang menilai. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Jadi ini orangnya, katanya pelan. Agung berdiri sambil menunduk sopan. Ia menjawab singkat. Salam kenal, saya Agung. Elina tidak langsung membalas. Ia justru duduk dan membuka buku catatannya. Sopir taksi, tidak kuliah, gaji pas-pasan, menarik, ujar Elina dingin. Suasana langsung terasa canggung. Tapi Agung tidak marah, tidak juga tersinggung. Ia tahu perbedaan mereka sangat besar. Dan ia paham, tidak mudah bagi seseorang seperti Elina untuk langsung menerima kehadirannya. Beberapa menit kemudian, Nyonya Meilin masuk ke ruang tamu. Ia tersenyum melihat keduanya. Kenalilah satu sama lain. Ucap sang nenek lembut, tidak harus suka hari ini, tapi beri waktu untuk saling mengenal. Elina dan Agung pun duduk berhadapan. Pembicaraan dimulai, tapi awalnya sangat kaku. Elina melempar pertanyaan yang terasa seperti ujian, bukan percakapan biasa. Kenapa kamu tidak cari pekerjaan yang lebih baik? Apa cita-citamu sebenarnya? Apa kamu menolong nenekku karena tahu siapa dia? Agung menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang. Saya menolong beliau karena beliau butuh pertolongan. Saat itu saya tidak tahu siapa beliau. Tapi kalau ada seseorang kesulitan di jalan, bukankah sudah seharusnya kita bantu? Jawaban itu membuat Elina sedikit diam. Di balik sikap keras dan logikanya yang tajam, perlahan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Ia tidak menyangka, pria di depannya punya hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Hari-hari berikutnya, mereka mulai bertemu lebih sering. Kadang atas permintaan sang nenek, kadang karena memang mereka ingin saling mengenal lebih jauh. Mereka mengobrol tentang hidup, keluarga, cita-cita, dan luka masa lalu. Elina mulai melihat bahwa Agung bukan pria biasa. Ia punya prinsip, ia tidak iri, tidak rendah diri, dan tidak menjilat. Ia hanya ingin hidup tenang dan berguna bagi orang lain. Sementara Agung mulai mengenal sisi Elina yang selama ini tersembunyi. Bahwa di balik tatapan tajam dan logika yang kuat, ada hati yang pernah terluka. Ada kerinduan untuk dicintai dengan tulus. Namun tentu saja, tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Di balik dinding rumah besar itu, mulai terdengar bisik-bisik keluarga besar yang meremehkan Agung. Mereka menyebutnya tidak setara, tidak pantas, hanya tukang ojek yang kebetulan beruntung. Dan mereka khawatir, Elina akan mengambil keputusan yang akan mempermalukan nama keluarga. Tapi untuk saat ini, semua itu belum diketahui oleh Agung. Di sore yang sejuk, di sebuah taman kecil di belakang rumah Nyonya Meilin, dua hati dari dunia yang sangat berbeda mulai menemukan irama yang sama. Mereka belum tahu apakah ini cinta, tapi mereka tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang jujur, dan tidak dibuat-buat. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Agung dan Elina mulai menunjukkan tanda-tanda kedekatan. Mereka bukan hanya dua orang yang diperkenalkan oleh seorang nenek tua. Mereka mulai saling mengenal, saling memahami, dan perlahan, mulai saling mengisi. Namun seperti matahari yang tak selalu bersinar cerah, kedekatan mereka mulai mengundang perhatian dan penolakan dari banyak pihak.
Keluarga besar Nyonya Meilin, terutama adik-adik dan sepupu-sepupu dari mendiang ayah Elina, mulai gelisah. Mereka merasa warisan keluarga, kehormatan, dan status sosial yang selama ini mereka banggakan, sedang terancam oleh kehadiran seorang pria sederhana dari Indonesia yang hanya bekerja sebagai sopir taksi online. Salah satu yang paling vokal menentang adalah Paman Victor, adik kandung ayah Elina. Ia adalah pria berkepala botak dengan suara keras dan pandangan dunia yang sempit. "Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan ibu," katanya kepada keluarganya. "Masa cucu satu-satunya dijodohkan dengan orang kampung, tidak punya pendidikan tinggi, tidak tahu adat, tidak ada masa depan." Paman Victor bahkan menyewa seseorang untuk menyelidiki latar belakang Agung. Ia mencari tahu kehidupan Agung di kampung halaman, keluarganya, dan semua hal yang bisa dijadikan bahan untuk menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop besar sampai ke tangan Elina. Di dalamnya berisi salinan dokumen dan foto-foto lama, termasuk surat utang orang tua Agung di desa, rumah lamanya yang sederhana, dan catatan bahwa Agung hanya lulusan sekolah menengah. Saat membaca itu semua, Elina merasa hatinya mulai bimbang. Ia tidak mempermasalahkan latar belakang Agung, tapi ia sadar, dunia tempat ia tumbuh tidak akan pernah menerima pria seperti Agung dengan mudah. Terlebih jika semua ini menyangkut nama besar keluarganya. Sementara itu, Agung juga mulai merasa tak nyaman. Ia tahu ada bisik-bisik yang mulai merendahkannya. Ia juga tahu Elina mulai berubah. Tak seceria dulu, tak sehangat dulu. Ia pun mulai menjaga jarak, bukan karena marah, tapi karena ia merasa tak ingin menjadi beban bagi gadis itu. Suatu malam, Agung memutuskan untuk berbicara langsung kepada Elina di taman belakang rumah. "Kalau semua ini membuat kamu lelah, aku tidak apa-apa," kata Agung pelan. Elina menoleh, matanya tampak berkaca-kaca. "Kamu tidak salah," jawabnya, "dunia kita yang terlalu keras." Agung menatap tanah, lalu berkata, "Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku hanya orang biasa, Elina. Aku tidak bisa menjanjikan hidup mewah, tapi aku bisa janjikan satu hal. Aku akan selalu jujur dan melindungi orang yang aku cintai, sampai akhir." Elina terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus dinding logika yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Beberapa hari setelah itu, Agung berhenti datang ke rumah. Ia kembali bekerja seperti biasa, menjemput dan mengantar penumpang, berjuang untuk bertahan. Tapi di dalam hatinya, ia membawa rasa kehilangan yang besar. Di sisi lain, Nyonya Meilin tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Ia memanggil Elina dan bertanya dengan suara lembut. "Kamu mencintai dia?" Elina menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Aku tidak tahu. Tapi bersamanya aku merasa tenang, dan aku tidak pernah merasa setenang itu sebelumnya." Nyonya Meilin tersenyum tipis. "Kalau kamu harus melawan seluruh dunia untuk memperjuangkan ketulusan, maka lakukanlah, karena dunia akan lupa dengan nama besar, tapi hatimu akan terus mengingat siapa yang pernah menjaganya dengan setia." Di tengah kebingungan dan tekanan, Elina mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa cinta bukan tentang status atau gelar, cinta bukan tentang rumah besar atau uang di rekening. Cinta adalah keberanian untuk memilih seseorang, meskipun dunia menertawakan pilihan itu. Malam itu, Elina memutuskan untuk mencari Agung. Ia ingin bicara, ia ingin memilih dengan hatinya sendiri. Hujan turun pelan malam itu, jalanan kota Taipei tampak lengang. Di antara lampu-lampu kota yang temaram, sebuah mobil berhenti di tepi taman kecil, tempat biasa Agung duduk menunggu pesanan taksi online. Pintu terbuka perlahan, seorang wanita turun, mengenakan jaket panjang dan memegang payung. Itu Elina. Ia berdiri beberapa langkah dari Agung, yang saat itu sedang duduk di bangku taman dengan kepala menunduk, tangannya menggenggam botol air, dan matanya menatap kosong ke arah jalan. "Agung," panggil Elina pelan. Agung menoleh, matanya membesar seketika. Ia berdiri gugup. "Elina, ngapain kamu ke sini?" "Aku datang karena aku tidak ingin kehilangan kamu," jawab Elina sambil menahan air mata. "Tapi, kamu tahu kan, aku tidak akan pernah bisa beri kamu dunia yang layak. Aku cuma orang kecil, Elina. Aku cuma sopir taksi, dari keluarga sederhana. Aku tidak bisa bawa kamu ke restoran mahal. Aku tidak bisa ajak kamu keliling dunia. Aku..." Belum selesai Agung bicara, Elina memotong, "Aku tidak butuh semua itu. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, yang tidak akan pergi saat aku jatuh, yang mau duduk diam menunggu saat aku marah, dan kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa dicintai tanpa syarat." Agung terdiam. Hujan semakin deras, tapi mereka tetap berdiri, saling menatap dalam diam. Dunia di sekitar mereka seolah lenyap. Beberapa minggu kemudian, rumah besar Nyonya Meilin tampak berbeda.
dipenuhi bunga-bunga sederhana, tawa anak-anak panti asuhan, dan para pekerja rumah sakit yang pernah ditolong sang nenek. Hari itu adalah hari bahagia, hari pernikahan Agung dan Elina. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun mahal, tapi penuh dengan air mata haru dan senyum tulus. Agung berdiri di samping Elina, menggenggam tangannya erat. Nyonya Meilin duduk di barisan depan, tersenyum bahagia. Ia tahu, ia telah mempercayakan cucunya kepada orang yang tepat. Setelah menikah, Elina memutuskan untuk tetap bekerja sebagai peneliti, sementara Agung membuka layanan antar jemput khusus bagi para pekerja migran Indonesia di Taiwan. Ia ingin mereka diperlakukan dengan hormat dan aman, tidak dipandang rendah hanya karena bekerja di luar negeri. Mereka hidup sederhana, tapi penuh dengan cinta, kepercayaan, dan saling menghargai. Dalam diam, mereka membuktikan bahwa cinta tidak pernah memilih latar belakang, asal, atau kekayaan. Cinta hanya butuh satu hal, yaitu hati yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkannya. Dan kisah ini pun berakhir, dari seorang TKI yang menolong nenek sesak napas di pinggir jalan, menjadi menantu dari salah satu keluarga paling terpandang di Taiwan. Bukan karena harta, bukan karena keberuntungan, tapi karena ketulusan. Karena siapapun kamu, seberapapun sederhananya hidupmu, jika kamu menjaga kebaikan dan hati yang jujur, dunia akan membuka jalan yang tak pernah kamu bayangkan.